Bayi tersebut bernama Udin Zuhair. Udin Zuhair adalah anak yang diberkahi. Ia tumbuh berdasarkan ramalan. Ia menjadi anak yang handal berkelahi, dibekali dengan otak cerdas sebanding dengan para jenius di luaran sana. Saking menonjolnya dia sampai berhasil memukau salah seorang penguasa distrik tempatnya tinggal, distrik 1. Halo guys. Halo, aku Koi. Kamu si anak emas itu ya? Aku pengen banget ngadopsi kamu. Kamu mau nggak? Gak mau, soalnya ayahku masih ada. Baiklah. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Hai Gurame, kamu bunuh Udin. Biarkan Zuhair jadi yatim. Oh my god. Tak menyerah, Koi terus menawarkan terkait adopsi kepada Udin Zuhair. Sekarang gimana? Karena sekarang kamu gak punya ayah, jadi mau kan aku adopsi? Sialan banget nih orang, baru sekali ditolak udah jadi yatim aja gue buatnya. Amogus. Menurutmu aja. Selang beberapa tahun, Zuhair dan dua kawan dekatnya, Mujair dan Megalodon, kini menjadi petinggi wilayah di distrik 1. Di saat menjalin kontrak kerja dengan distrik 3, Koi ingin sekali bisa menikahi Kahela, cinta pertamanya yang merupakan anak dari penguasa distrik 3. Pak Damar, biar kontrak kerja sama kita semakin lancar, boleh nggak kalau saya ngejalin hubungan dengan putri Bapak, Kahela? Apa? Papa mau nyomblangin Kahela sama pria itu. Kahela gak mau. Dia tuh dekil, orang dipoles. Lihat aja tuh wajahnya, jelek. Masa Kahela harus ngerelain masa muda Kahela demi lelaki kayak dia sih? Gak mau. Sudah. Maaf ya Koi, kayaknya nggak bisa. Gimana kalau saya kenalin kamu saja sama perempuan yang lain? Dijamin sebanding dengan anak saya kok. Dia adik dari penguasa di distrik 4. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, sumpah. Nggak apa-apa. Bos, kalau bos galau terus, nanti saya dan teman-teman yang ribet. Mending iyain aja deh tawarannya. Dengar-dengar ya, si perempuan yang mau dikenalin sama bos itu cantiknya 11-12 sama Kahela. Yakin nggak mau? Iya kah? Wah, rugi dong kalau saya tolak. Kamu kenapa nggak bilang dari tadi? Ya yalah bos, tampang doang sangar, aslinya dibudakin cinta. Oke, sekarang kamu coba pikirin, gimana saya nantinya nggak kena tolak lagi sama si perempuan itu? Aman, jalur biasa nggak sukses, saya udah siapin jalur pelet kok. Tak seperti Kahela, Mona dan keluarga penguasa distrik 4 menyambut baik niat kedatangan Koi. Koi yang melihat Mona langsung jatuh cinta dengan paras cantik dan sikap pemalunya itu. Gak usah pendekatan segala, langsung nikah aja, cocok kok. Soalnya Mona dari dulu udah suka sama kamu. Gimana? Mau pak sih biar stay halal. Namun, kakeknya Mona, yaitu Altair, tak sengaja mendengar peminangan tersebut. Ia pun mengamuk. Apa? Gak, aku gak bakal setuju sama pernikahan ini. Mona itu cucu kesayangan aku. Utamanya dia tuh gak boleh nikah sama orang asing kayak kamu, Koi. Udah namamu jelek, muka jelek, sifat jelek, pokoknya enggak. Sabar banget sumpah, ini kali kedua loh. Biar saya aja yang urus bos. Bagai kucing garang yang tak menyukai manusia, Zuhair yang baru berjalan mendekat langsung diserang tanpa aba-aba. Aduh kakek, Mbak Buyut masih aja kayak gini. Udah, gimana kalau kita duel aja? Kalau kakek yang menang, pernikahan bos dan cucu yang kakek sayangin itu nggak bakal kejadian. Tapi sebaliknya, kalau saya yang menang, tolong restui pernikahan bos saya dan cucu kakek. Halah, anak kecil kayak kamu mana bisa menang lawan aku. Ayo sini duel.
sesuai dengan kalimat sombongnya, Altair dikalahkan dalam sekejap oleh Zuhair. Aduh sakit, aduh. Oke, baiklah, aku restui. Tapi aku mohon, tolong jaga cucuku kalau sewaktu-waktu bosmu itu berlaku semena-mena. Tenang. Konflik pun terselesaikan. Zuhair berakhir mendapatkan pisau kecil, benda pusaka yang telah dijaga oleh Altair. Dan pernikahan Koi berjalan dengan lancar. Setelahnya, Zuhair terus disanjung-sanjung oleh Koi, sampai di titik di mana hal itu memicu iri dan dengki dari banyak orang kepada Zuhair. Fitnah-fitnah bermunculan. Hal itu mulai merusak nama baik Zuhair. Gak tahu malu. Udah saya kasih kamu hati, malah kamunya minta jantung. Apa maksud kamu berlaku gak senonoh sama sepupu saya? Jawab. Tapi ini tuh fitnah, saya difitnah, saya nggak pernah lakuin itu semua, saya bersumpah, saya nggak salah. Bohong, saya punya bukti. Zuhair, saya kecewa. Pergi kamu, jangan beraninya kamu injakan kakimu lagi ke wilayah kekuasaan saya. Kalau begitu, terserahlah. Zuhair pun pergi, meninggalkan ruangan Koi dengan hati yang murung. Benci banget saya sama Zuhair. Gurame, kamu sebagai bayanganku, bunuhlah dia yang membuatku. Gurame, kamu sebagai bayanganku, bunuhlah dia diam-diam. Tapi bos, apa ini nggak terlalu berlebihan? Zuhair kan anak angkat bos juga. Saya gak peduli, salah dia. Siapa suruh menyentuh sepupu saya? Bos, lapor. Zuhair sudah saya bunuh. Koi sekarang menganggap Zuhair telah tiada. Mujair, yaitu sahabat Zuhair, pun naik menggantikan posisi Zuhair sebagai petinggi dan mulai berperilaku sewenang-wenang karena marah mendengar kalau sahabat karibnya itu dicelakakan oleh Koi. Megalodon berusaha mencoba menyadarkan Mujair, menyabarkannya, namun hal itu sia-sia. Melihat kekacauan itu, Gurame merasa ia harus mengungkap bahwa ia tak benar-benar membunuh Zuhair dan jujur kepada Koi, supaya ia bisa menyarankan Koi untuk memanggil Zuhair kembali supaya bisa menghentikan perbuatan sembarang yang dilakukan oleh Mujair. Jadi kamu membohongi aku? Ya sudahlah, toh situasinya sedang darurat. Zuhair yang baru saja kembali langsung melaksanakan tugasnya untuk membujuk Mujair. Namun semua itu bukan perkara yang mudah. Mujair, berhentilah ya. Zuhair, sial, jadi kalian semua membohongi aku. Jair, tenanglah. Gak bisa, kamu jelas-jelas sudah didolimi sama penguasa gak becus itu. Aku udah cukup bersabar ya sama sikap kamu yang menyemnya itu. Tapi kali ini aku gak bisa sabar lagi. Terlebih, kamu buat aku khawatir akan hal yang sia-sia. Menyebalkan. Maafkan aku. Aku tak bisa membiarkan kamu dicehati oleh orang-orang seperti itu lagi. Dan lagi. Zuhair, aku tahu kamu tak bisa membunuh aku. Maka dari itu... Tidak Mujair. Mujair, bertahanlah, kumohon. Naas, pihak medis yang dihubungi Zuhair tak dapat sampai tepat waktu. Mujair pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan sahabatnya, yaitu Zuhair. Kesedihan melanda, namun Zuhair harus tetap teguh. Waktu berlalu, konflik datang silih berganti. Rival distrik 1 yaitu distrik 2 berusaha mencelakakan Zuhair. Namun, serangan yang diutarakan mereka malah menjadi bumerang untuk mereka sendiri.
Distrik 2 pun berakhir melemah untuk sementara. Sayangnya, saat urusan diplomatik ke negeri seberang, Koi menjatuhkan data penting untuk rapat nanti ke laut. Aduh, gimana ini? Data pentingnya jatuh ke laut. Tunggu sebentar, biar saya yang ambil. Apaan tuh? Setelah kejadian itu, Zuhair berakhir jatuh sakit. Urusan diplomasi pun dibatalkan. Koi murung merasa sangat bersalah kepada Zuhair. Distrik 2 kembali berulah lagi, mengirim banyak orang untuk mengacak-acak wilayah Distrik 1. Zuhair, maafkan aku, tapi tak ada seorang pun yang bisa mengatasi semua ini kecuali kamu. Meski sakit, Zuhair dengan sepenuh hati memutar otak dan otot untuk menyelesaikan masalah. Permasalahan pun berakhir dengan Distrik 1 sebagai pemenangnya. Yeay! Tentu saja itu semua berkat keahlian Zuhair. Sekali lagi, aku minta maaf. Karena itu semua, aku akan menyerahkan kepemimpinanku kepada yang lain untuk menebus dosaku padamu. Sudahlah, lupakan saja. Pada akhirnya, Zuhair berujung memilih pensiun di desa terpencil, menjauh dari keramaian yang dulu ia perjuangkan. Berkah dan ramalan yang dulu senantiasa ayahnya banggakan itu tak membawa kebahagiaan, melainkan hal yang sebaliknya pada Zuhair. Namun ya apa boleh buat, manusia tak sepenuhnya dapat mengubah takdir.